Assalamualaikum novelers. Selamat datang kembali di channel kesayangan Anda ini. Tentunya, untuk dengerin Mimin ngebacain novel untuk kalian, para pecinta novel yang males baca, tapi penasaran dan ingin tahu alur ceritanya. Sebelum Mimin mulai bacain novelnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan gambar loncengnya ya, agar para novelers tidak ketinggalan setiap update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 3. Tapi tentu saja, Salma punya alasan karena dia memang membutuhkan nomor ponsel Fernando untuk layanan purna jual. Di sisi lain, jika Fernando meninggalkan nomor ponselnya, kedepannya Salma mungkin bisa berhubungan lagi dengan Fernando. Jika kamu bisa bergaul dengan orang seperti Fernando, kedepannya mungkin masa depan kamu bisa lebih cerah. Fernando tentu bisa membaca isi pikiran Salma. Martabatnya saat ini sangat tinggi, satu kalimat saja bisa membuat orang hidup sejahtera. Siapa yang mampu menahan godaan seperti ini? Baik, Fernando berpikir sejenak dan memberi Salma nomor ponselnya. Setelah mendapatkan nomor ponsel Fernando bisa melihat bahwa napas Salma menjadi sedikit cepat, perlahan pipinya sedikit merah. Mungkin ini yang dinamakan pesona uang. Fernando menggelengkan kepalanya sedikit lalu melangkah keluar dari Tiffany Jewelry. Fernando bersiap pergi ke kantor Sarah. Dia ingin memberinya kejutan dengan perhiasan yang baru saja dibelinya. Sarah bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan keuangan di kota Lautan Timur. Penghasilannya sekitar 6 juta per bulan. Walaupun gajinya terlihat sangat besar, tetapi kota Lautan Timur adalah kota yang konsumtif. Selain pengeluaran rumah tangga sehari-hari, Sarah bahkan tidak bisa menabung banyak. Di PT Langit, di dalam kantor Sarah, dua orang wanita sedang berbicara. Dia adalah Sarah dan Komariah, teman sekaligus bos di perusahaan itu. Sarah, kita adalah teman sekelas di universitas, dan kita sudah saling kenal selama 5 atau 6 tahun. Apa yang baru saja kukatakan adalah untuk kebaikanmu sendiri, kata Komariah. Apa sih bagusnya Fernando? Kalian telah menikah hampir setahun, dia bahkan tidak memberikan perhiasan apapun kepadamu. Apakah dia laki-laki sejati? Dia bahkan belum punya pekerjaan tetap, dia hanya bisa makan dan menunggu ajalnya setiap hari. Petik 2. Komariah, Fernando mencintaiku. Jangan berkata seperti itu tentang dia. Sarah mengerucutkan bibirnya, dia kelihatan kesal. Sarah, berapa umurmu? Kenapa kamu begitu polos? Kamu benar-benar percaya pada cinta? Komariah mencibir. Zaman sekarang ini, ada uang, baru ada cinta. Tanpa adanya uang bagaimana kamu bisa menguatkan cintamu? Apakah pria miskin seperti Fernando itu bisa memberimu kebahagiaan akan cinta? Komariah, baru saja Sarah hendak membantah, Komariah pun menyela. Contohnya saja salah satu pria yang mengejarku, yaitu putra dari Sakino Latif, pemegang real estate di kota Lautan Timur, dia memberiku sebuah mobil sport hanya untuk mengejarku. Meskipun dia tahu aku tidak memiliki perasaan padanya, tapi dia rela memberikan hadiah sebuah mobil sport. Jauh berbeda dengan Fernando yang sangat tidak berguna. Walaupun terlahir kembali 10 kali, dia tidak akan bisa memberimu apa-apa. Apakah dia memenuhi syarat untuk memberimu cinta? Sarah, tampangmu sendiri tidak buruk. Bersama pria seperti itu hanya akan membuatmu menderita seumur hidup. Komariah, aku tidak tertarik dengan mobil sport, rumah mewah, dan lainnya, aku hanya suka bersama Fernando dan menjalani kehidupan yang biasa bersamanya. Fernando sangat baik padaku. Sarah terlihat serius menjawabnya. Baiklah, karena kamu tidak tertarik mengenai semua itu, maka aku akan membahas masalah yang nyata dan pasti saja, kata Komariah. Tidak perlu bicarakan hal yang lain, kita bicara kenyataan saja. Kamu tahu sendiri tekanan kehidupan di zaman sekarang sudah sangat besar, ketika nanti anakmu lahir, kamu harus mengeluarkan uang untuk perawatan rumah sakit, beli susu bayi, dan lain-lain. Setidaknya itu membutuhkan uang puluhan juta. Belum lagi kebutuhan sehari-hari ditambah ketika sudah waktunya anak bersekolah, itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Setidaknya butuh beberapa juta tiap bulannya. Lalu Fernando, apakah dia akan menanggung biayanya? Sedangkan dia bahkan tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Sederhananya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang ayah.
Komariah semakin menggebu-gebu membahasnya. Waktu dan energimu tidak sepadan untuk diberikan kepada orang seperti dia. Dan sebagai teman yang baik, aku memiliki kewajiban untuk menasehatimu agar segera menceraikan Fernando. Komariah, suara Sarah tiba-tiba menjadi dingin, ekspresinya pun datar. Menikah dengan ayam jadi ayam, menikah dengan anjing jadi anjing. Aku telah menikah dengan Fernando, dan aku adalah istrinya. Walaupun dia tidak punya uang, aku tidak akan menceraikannya. Mau sesusah apapun, asalkan bersama Fernando, aku sudah bahagia dan puas. Kita adalah teman baik, jadi, aku tidak ingin mendengar kamu memintaku menceraikan Fernando lagi. Aku tidak ingin memutuskan pertemanan kita cuma karena hal ini. Nada suara Sarah terdengar tegas, dan bersungguh-sungguh. Komariah tidak berbicara lagi, dan hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Mau bagaimanapun besi tidak akan bisa menjadi baja. Komariah benar-benar tidak paham, apa kelebihan yang dimiliki Fernando, sehingga Sarah begitu mencintainya. Tiba-tiba seseorang berkata, "Nona Komariah, di luar ada seorang pria bernama Fernando. Katanya dia adalah suami dari Nona Sarah. Dia ingin masuk untuk bertemu Nona Sarah," kata asisten Komariah yang tiba-tiba memasuki ruangan. "Fernando ada di sini." Sarah dan Komariah pun terkejut. "Biarkan dia masuk," Komariah berkata dengan enggan. Dalam hati dia sangat meremehkan Fernando dan sangat tidak bersimpati padanya. Terakhir kali mereka bertemu adalah ketika Sarah menikah. Pada saat itu dia hanya datang dan memberikan amplop pernikahan, kemudian langsung pergi tanpa benar-benar mengikuti pestanya. Gadis baik seperti Sarah menikahi Fernando adalah sebuah hal yang sia-sia. Bahkan memikirkannya saja Komariah semakin merasa jengkel. Beberapa saat kemudian, Fernando masuk sambil membawa sebuah kotak perhiasan. "Sayang, kenapa kamu datang ke sini?" Sarah berdiri dan menyambutnya dengan gembira. "Aku baru saja membelikan hadiah untukmu." Fernando tersenyum sambil menyerahkan kotak perhiasan kepada Sarah. Sekarang keluarganya telah mencabut pembatasan kartu kreditnya. Mulai saat ini dia akan memberikan Sarah kehidupan yang lebih baik. Itu, Tiffany Jewelry. Komariah terkejut melihat logo di kotak perhiasan yang diberikan Fernando pada Sarah. Dengan kemampuan finansialnya, Komariah telah memiliki banyak barang mewah di rumahnya. Yang membuat Komariah terkejut, dia tidak menyangka bahwa Fernando benar-benar membawa kotak perhiasan Tiffany di tangannya. "Sayang, apa yang kamu?" Ketika Sarah melihat logo Tiffany, mulutnya tiba-tiba terkunci, dan dia sangat terkejut. "Ketika kita menikah, aku belum membelikanmu perhiasan bukan? Sekarang aku akan menebusnya." Fernando menyentuh kepala Sarah dan tersenyum hangat. "Fernando, apa kamu menganggap Sarah bodoh? Beraninya memakai trik ini untuk mempermainkan perasaannya?" Komariah berkata sambil tertawa sinis. Maju selangkah, lalu mengejek Fernando. "Bilang saja, di mana kamu membeli perhiasan palsu yang ada di dalam kotak ini? Kalau tidak salah, harga kotak perhiasan itu lebih mahal daripada perhiasan di dalamnya." Mata Komariah melotot tajam. Sekilas dia bisa memastikan bahwa kotak perhiasan itu benar-benar asli. Karena dia memiliki beberapa set perhiasan Tiffany di rumahnya. Dan kotak itu persis sama dengan yang dibawa Fernando. Entah bagaimana caranya, Fernando bisa mendapatkan kotak dari Tiffany Jewelry. Kemudian memasukkan perhiasan palsu ke dalamnya, dan menipu perasaan Sarah. Barang palsu. Fernando terkejut, perhiasan ini berharga hampir 1 miliar rupiah. Bagaimana bisa barang itu dibilang palsu? Aku pernah mendengar bahwa Nona Sarah memiliki suami yang miskin. Tidak kusangka, aku bisa melihatnya hari ini. Di luar, beberapa karyawan lain datang membawa rasa penasaran. Konon katanya, suami Nona Sarah adalah pria tidak berguna yang hanya bisa tidur dan makan saja. Dia bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap. Nona Sarah benar-benar malang menikahinya. Bagaikan sekuntum bunga yang jatuh di tengah lumpur. Aku tidak akan membahas fakta bahwa kamu miskin. Tapi aku tidak menyangka kamu akan membeli barang palsu dan memberikannya kepada Sarah di tempat umum seperti ini. Apa kamu tidak takut ketahuan? Dasar tidak tahu malu. Orang ini pasti bermasalah. Tiba-tiba, kantor itu penuh dengan suara orang yang saling berbisik, dan semua pasang mata yang ada, memandang kepada Fernando dengan tatapan penuh penghinaan.
Bersambung ke bab 4. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.